Ya, keunggulan HP dengan kamera motorized begini, apalagi kalau bukan kualitas kamera depannya itu jadi kece sekece-kecenya. Setup kamera juga jadi ngirit, cukup 3 kamera dan bisa dipakai buat kamera belakang dan juga kamera depan. Tapi sepertinya sekarang ini lagi zamannya nih, lagi tren masuk ngerilis HP yang bentukannya itu mirip banget sama HP sebelumnya. Desainnya identik, ukuran panjang, lebar, tebal mirip, dan beratnya juga sama persis. Bisa dibilang HP ini ya hadir untuk mempertahankan desain kamera motorik yang menjadi ciri khas HP Asus yang semenjak Zenfone 6. Ya, keyakinan kita untuk nggak ngebahas Asus Zenfone 7 Pro tahun kemarin itu ternyata benar. Zenfone 8 Flip yang rilis tahun ini ternyata itu mirip banget dengan Zenfone 7 Pro tahun lalu. Kembar identik. Sekarang kita lihat bagian belakangnya ini yang berbahan kaca. Sudah dilapisi dengan pelindung Gorilla Glass 6. Di tengahnya itu ada tulisan Asus Zenfone. Dengan model glass kayak begini dipastikan tuh gampang banget nyeplak sidik jari. Terus di atasnya ada 3 kamera dan ada tulisan flip kamera. Kalau kameranya terbuka, nah ini ada huruf FF. Bukan, hurufnya adalah FP yang maksudnya adalah flip phone. Terus di bawahnya ada tulisan 64 megapiksel quad Bayer ultra wide dan teleskop yang menjelaskan tentang ketiga kameranya. Lanjut lihat ke depan. Nah, ini yang gue suka, layarnya yang bersih tanpa ada notch, punch hole dan sebagainya lah yang menurut gue lumayan ngeganggu. Ngelihat layar imersif seperti ini rasanya tuh enak banget. Bezelnya lumayan nggak terlalu tebal dan nyaris simetris, hanya bagian bawah aja nih yang agak sedikit masih kelihatan kurang tipis. Lihat ke kanan itu ada tombol power yang berwarna biru muda. HP ini juga udah ada slot dedicated untuk micro SD ditambah dual SIM juga, mantap. Overall, build quality HP ini tuh solid, framenya udah aluminium dan feel-nya itu sangat-sangat premium. Bagian kamera juga kelihatannya solid. Lagian mereka udah memberikan fitur penting untuk melindungi kameranya. Kalau misalnya terjatuh tapi posisi kamera terbuka, HP ini punya sistem yang mendeteksi. Jadi kameranya itu bisa langsung tertutup secara otomatis seperti ini. Terakhir, yang melindungi adalah case bawaan yang pada bagian kameranya ini ada di sebelah kirinya itu ada pengunci untuk mengunci kameranya. Masuk ke bagian spek, hampir tiap tahun nih Asus nggak pernah melewatkan chipset terbaru dan tertingginya dari Qualcomm. HP ini pakai chipset Snapdragon 888 digabung dengan RAM 8GB dan pilihan storage 128 atau 256GB. Androidnya juga udah stok dengan sedikit polesan fitur-fitur khas Asus seperti Game Genie, Smart Key, Twin Apps, semacam clone apps gitu, Safeguard dan OptiFlex yang berguna untuk mempercepat reload aplikasi. UI stok begini emang sangat clean, ringan dan minim bloatware. Firmware yang kita gunakan saat ini itu adalah versi WW30.11.55.66 berbasis Android 11 dengan security patch udah di Mei 2021. Dengan paduan spek yang tinggi ditambah stok Android, dipastikan performanya bakal ngebut banget. Udah pasti rata kanan untuk main game berat. Cuma nih sangat disayangkan ya, sampai saat ini HP dengan chipset Snapdragon 888 masih dirundung permasalahan overheat atau panas. Ditambah lagi baterainya yang berkapasitas 5000 mAh ternyata performanya itu kurang maksimal. SOT yang gue dapatkan itu nggak jauh-jauh dari 4 jam pada saat pengujian real gue pakai seharian. Lanjut, pada settingan display, HP ini tuh ada 5 pilihan screen color. Ada default, natural, cinematic, standar, dan custom. Gue sendiri senang dengan settingan display standar untuk sehari-hari dan settingan yang cinematic untuk menonton film. Beda dari Zenfone 8 biasa yang punya refresh rate 120Hz, Zenfone 8 Flip maksimum hanya di 90Hz aja dan ada pilihan auto atau adaptif yang bisa menyesuaikan refresh rate pada kondisi tertentu.
Pilihan kustomisasinya juga lumayan lengkap, itu bisa ganti font, color, dan shape icon. Yang menarik adalah HP ini bisa ganti animation speed tanpa harus buka developer option. Nah, ini buat kalian yang senang dengan fitur animation speed ini, disetting ke 0,5 kali pasti akan sangat berguna. Untuk mode displaynya, pada saat standby ada terdapat fitur always on panel dan live to check phone. Selanjutnya ada juga LED notification yang udah jarang banget kita temuin pada HP-HP zaman sekarang. Panel layarnya itu udah menggunakan Super AMOLED beresolusi Full HD Plus dengan tingkat kecerahan up to 1000 nits. Fingerprint ada di dalam layar dan punya kecepatan dan keakuratan yang lumayan responsif. Kalau masih kurang itu ada face unlock, tapi sebenarnya gua agak-agak gimana ya sama face unlock di HP ini ya, karena pada saat unlock itu ada proses motorized pada kameranya. Menggunakan HP ini pada kondisi outdoor gua nggak ada kesulitan sama sekali, layarnya mantap dan kelihatan jelas untuk kondisi outdoor. Nah, masuk kondisi indoor apalagi untuk bermultimedia seperti YouTube atau Netflix udah support sertifikat L1 dan HDR10. Layarnya juga mantap banget, nggak ada tint atau black crash yang ngeganggu. Speaker pada HP ini juga udah dual speaker, suaranya kenceng dan pastinya nyaman buat dipakai nonton film ataupun dengerin musik. Ada satu hal yang gua nggak suka dari HP ini adalah haptic vibrate-nya yang bener-bener lumayan ambiar. Gua nggak ada ngerasain experience vibrate HP flagship pada saat pakai HP ini untuk ngetik. Sekarang kita bahas kameranya. Setupnya itu adalah 3 kamera motorik yang bisa dipakai buat kamera belakang ataupun ke kamera depan. Sensor utamanya itu IMX686 64 megapiksel aperture f1.8 tanpa OIS. Ultra wide-nya sensor Sony IMX363 12 megapiksel f1.8 ada OIS-nya. Dan telefoto f24 dengan resolusi 8 megapiksel. Di atas kertas kelihatannya ini kayak penurunan banget ya kalau dibandingin sama Zenfone 7 Pro karena nggak ada OIS-nya. Tapi kualitasnya nggak sedikit pun gua ngerasa ada penurunan karena stabilization pada videonya itu sangat-sangat maksimal. Gue udah jelasin beberapa kali ya kalau OIS ini akan sangat berguna untuk foto low light, apalagi take fotonya itu handheld. Interface kameranya seperti ini, menu-menunya sangat cepat, responsif, perpindahan lensanya juga cepat dari normal ke ultra wide dan ke tele. Maksimal zoomnya itu bisa sampai 12 kali zoom. Menu bagian bawah ini juga bisa diedit posisinya. Lanjut di bagian settingannya, bagian atas ini ada settingan kamera resolusi, ada opsi untuk 64 megapiksel dan di mode 64 ini nggak bakal ada HDR dan beautify. Lalu ada auto night mode, auto AI, watermark, dan pre autofocus untuk memastikan fokus bakal aman tapi dipastikan shutter speed jadi agak lebih lambat kalau diaktifkan. Lalu ada grid dan opsi lainnya. Secara default hasil kameranya udah oke banget ya kalau pencahayaannya itu lumayan bagus. Mode portrait juga bagus, ada pilihan aperture dari f22 sampai ke 0,95. Masuk ke kondisi indoor, nah ini nih menurut gua nih udah mulai mengalami penurunan kualitas. Noise reduction-nya itu mulai agresif dan hasilnya jadi kelihatan cat air. Untuk hasil low light pada mode night mode, HP ini juga bisa push highlight sampai bener-bener rendah banget. Berikut ini perbandingannya. Secara keseluruhan kameranya udah oke banget.
Menu Pro pada HP ini juga udah lengkap ya, ada mode Pro untuk foto dan mode Pro untuk video. Untuk foto, pada main kameranya itu bisa take RAW dalam resolusi yang paling tertingginya yaitu 64 megapiksel. Kemampuan shutter speed up to 32 detik dengan ISO 3200. Kamera ultrawide punya speed up to 32 detik dengan ISO 3200. Dan terakhir lensa tele up to 16 detik dengan ISO 1600. Mode Pro ini juga udah jelas bisa sama persis kemampuannya untuk kamera depannya. Masuk ke perekaman videonya, nah ini nih yang paling gue suka. Opsi resolusi bisa sampai 8K dengan 30 fps dan ada default stabilization-nya. Hyper stable juga ada dan langsung ke setting ke mode 1080 dengan 60 fps. Ya kita tahu kebanyakan HP yang punya fitur ultra stable, apalah istilahnya, itu biasanya langsung turun ke 30 fps. Tapi perekaman yang paling stabil fungsinya itu ada di 1080 di 30 fps supaya bisa ganti-ganti lensa pada saat ngerekam. Karena lensanya yang tele itu cuma 8 megapiksel aja. Sementara pada 4K itu nggak bisa ganti-ganti lensa pada saat ngerekam langsung. Dan di 1080 at 60 fps itu hanya bisa ganti lensa ke ultrawide aja pada saat ngerekam langsung. HP ini juga bisa ngerekam langsung dari kamera belakang ke kamera depan. Cuma yang nggak asik ya perpindahannya. Jadi kelihatan dan ikutan kerekam. Ini adalah contoh resolusi paling tertingginya 8K. Nah, dengan resolusi ini sepertinya kita bisa zoom sampai jauh tapi masih terlihat jelas. Nah, ini 4 kali zoom. Ada yang mau olahraga. Dan di resolusi ini juga ada stabilization-nya. Kita ajak lari dikit ya. Di resolusi 4K 60 kita tes naik motor ya, kita lihat stabil apa. Emang Asus dari dulu sebenarnya keren banget sih kalau buat kamera. Tuningnya tuh mantep, bisa sestabil ini, smooth banget. Padahal ini di resolusi 4K 60 fps. Oh. Nah, di Full HD 60 fps ini baru kita bisa ganti ke lensa ultrawide-nya pada saat langsung rekam nih. Tuh. Stabilisasinya juga mantap. Bisa kelihatan ya. Mode 60 fps-nya juga oke banget. Fokusnya bekerja dengan sangat baik ya, meskipun nggak secepat flagship lainnya. Oke, kesimpulannya HP ini jelas powerful banget buat kalian yang seneng membuat konten vlog karena bisa menggunakan perekaman kamera depan yang sangat-sangat bagus hasilnya. Pilihan mode resolusi juga banyak tersedia dari 1080 sampai ke 8K. Untuk foto-foto juga oke, apalagi kalau bahas performanya. Ya udahlah, pakai chipset terbaru yang paling teratas. Jaringannya juga lengkap, udah 5G ready, Wi-Fi 6 dan juga ada NFC pastinya. Dan terakhir gue masih agak bingung ya kenapa harganya itu bisa terpaut lumayan jauh dibandingin dengan Zenfone 8 versi biasa. Dan juga sampai video ini dibuat, gue masih belum tahu apakah Zenfone 8 Flip ini nantinya bakal masuk resmi di Indonesia atau enggak. Oke, sekian video review Asus Zenfone 8 Flip kali ini. Kasih like kalau kalian suka dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.